Oke, selamat pagi Sobat Ediskor di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Nggak kerasa ya, kita sudah sampai di hari Jumat. Nah, di tanggal 11 September 2020, saya Daryl Adam berada di breakout area dari kantornya PBK. Ini seperti yang Anda bisa lihat, ada lalu lalang dari para pekerja yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mungkin kebagian dari work from office ya, jadi tetap jaga protokol kesehatan karena Senin depan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan sudah coba menyetuskan PSBB total untuk DKI Jakarta. Mohon izin saya juga menggunakan masker untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak terkontaminasi dari virus corona ini sendiri. Ya, yang menarik pada kesempatan pagi hari ini, biasanya saya berbincang bersama dengan Pak Yohanes Ars Abimanyu. Saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk Pak Abi kalau menyaksikan siaran langsung ini. Kita udah 4 edisi ya Pak ya, tapi berdasarkan ide, kemudian juga kreativitas dan juga inovasi yang terus digodok oleh tim dari PBK sendiri, hadirlah sebuah kesempatan untuk memberikan kontribusi juga kepada para kepala divisi yang lainnya. Nah, hari ini saya akan coba bahas lebih lanjut tentang satu hal. Sebetulnya ini tema yang konon kabarnya itu kurang begitu diminati, tapi bentuk bagian edukasi kami hadirkan di program Bincang Santai ini bersama dengan ID Score. Saya ingin tidak ingin berlama-lama, langsung saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu yang akan menjadi narasumber saya di kesempatan pagi hari ini. Beliau itu adalah beliau adalah direktur dari Pevindo Biro Kredit, ada Pak Muhammad Muklis atau yang akrab disapa Pak MM. Hai, selamat pagi Pak MM. Pagi, Mas Adil. Gimana kabarnya Pak MM? Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Oh ya, Sobat Ediskor, kenapa saya menggunakan masker? Karena saya berada di pabrik area. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di breakout area. Sedangkan Pak Muhammad Muklis ini dengan etika protokolnya sudah dinyatakan aman ya, full of disinfektan. Beliau berada di ruang kerjanya beliau sendiri. Oke, Pak MM, ini Ya, betul. posisinya berada di ruang kerja ya berarti ya? Ini ruang kerja. Ya. Oke, oke. Itu di bagian belakang apa? Penghargaan kah atau achievement atau seperti apa, Pak MM? Oh, iya, mungkin sebelum ini, selama ini, Mas Adil, saya juga banyak aktif sebagai narasumber di banyak event nasional dan kadang ada di region Hmm. Asia kayak gitu. Di belakang ya, Hmm. untuk lukisan itu, seingat saya waktu itu dikasih Hmm. dari satu event. Oh ya, dikasih apa lukisan mengenai saya itu. Oke. Kemudian yang di tengah ada beberapa foto event-event saya jadi bicara dan yang bahwa saya alhamdulillah sempat jadi nominasi untuk Best CIO di Indonesia. Wow, keren, keren, keren. Baiklah, baiklah. Itu pengenalan sedikit ya dari Pak Muhammad Muklis atau yang akrab disapa Pak MM. Oh ya, saya mau ucapkan terima kasih buat Anda, Sobat Ediskor yang baru bergabung. Terima kasih tepuk tangannya, jempolnya, love-nya. Terima kasih banyak semuanya. Dan jangan lupa ajak teman-teman atau mungkin juga Sobat Ediskor yang lainnya untuk bergabung terlebih dahulu. Follow Instagramnya di @idiscord.id karena setiap 2 minggu kita akan menyelenggarakan siaran langsung ini. Ini bincang santai kok sebenarnya, ngobrol santai, berbagai literasi dan juga edukasi yang mumpuni tentang apa dan bagaimana yang perlu Anda ketahui. Nah, hari ini kita akan fokus ke hal yang sepertinya tuh terkesan serius ya Pak MM ya. Tapi kalau kita Ya, benar. menyampaikan hal yang santai akan jadi sebuah kesantaian tersendiri pagi hari ini. Begini Pak MM, membangun fondasi governance and risk management compliance atau yang disingkat dengan GRC dari perusahaan di era digital. Nah, biar kita lebih masif lagi untuk memberikan pemahaman ini Pak MM, boleh nggak per definisi kita dijelasin dulu nih, sebetulnya GRC itu apa sih? Agar Sobat Editor bisa lebih paham. Karena ini waktu 40 menit ke depan yang cukup komprehensif untuk kita bahas hal ini. Silakan Pak. Ya, makasih Mas Daryl. Benar. Kita bicara dalam konteks profesional dalam satu perusahaan gitu ya, dalam bisnis. Mungkin konsep governance risk compliance sesuatu yang sangat formal dan itu Mhm. jadi challenging saya juga nih, Mas Daril. Wah, Mhm. gimana nih cara memberikan governance risk compliance yang lebih populer gitu ya. Jadi Ya. pada prinsipnya kalau kita bicara governance risk compliance, Mhm. saya analogikan dengan kehidupan pribadi dulu deh, Mas Daril ya. Jadi pada Ya. prinsipnya
Setiap orang setiap individu pasti punya satu goals gitu ya, satu punya tujuan hidup misalkan. Nah, mungkin masing-masing itu, misalkan saya gitu ya, saya pasti dulu gitu ya, saya punya satu tujuan, saya mau kemana nih ya bidang saya mau kemana ya karirnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola mimpi-mimpi saya gitu, dan mungkin saya punya bisnis sampingan gitu. Bagaimana saya bisa mengelola itu semua sehingga objektif dari apa yang akan saya capai itu kan harus saya manage tuh Pak Daryl ya, Mas Ya, Daryl ya. ya. Jadi saya harus manage. Nah, kalau saya manage itu, kalau saya terjemahkan governance risk compliance dalam kehidupan pribadi itu artinya apa? Kalau dalam governance artinya saya harus punya satu tata kelola perilaku saya nih supaya karir saya nih gitu ya. Saya bisa karir dari mulai yang staff, kemudian naik jadi asisten manajer, manajer dan sampai direktur. Nah, ini kan ada sesuatu behavior saya kan, Mas Dari. Kalau misalkan behavior saya gitu ya dalam menjalankan karir itu, misalkan nih saya nggak disiplin, saya tidak tim yang bagus kayak gitu ya, itu akan mengganggu dalam pencapaian saya tuh. Nah, itu kalau saya lihat dari sisi governance, tata kelola behavior saya gitu. Nah, Oke. dalam perjalanannya itu karir gitu ya, Mas Daril ya, resiko kan pasti ada tuh, resiko. Misal di dalam perjalanan yang, oh ya, ada opportunity nih, saya bisa menjadi step promosi yang berikutnya. Tapi tiba-tiba ada resiko, saya sakit gitu ya, sakit sehingga saya akhirnya yang asalnya sudah dipercaya sama bos gitu ya, untuk karir itu saya nggak bisa mengelola risiko itu. Sehingga apa yang terjadi? Opportunity itu dikasih ke orang lain, akhirnya saya nggak bisa. Nah, resiko ini harus kita manage nih. Misalnya nih sakit, harus kita apa? Ya kita banyak olahraga, kita makan yang nggak yang kayak gitu. Nah, kalau compliance itu kepatuhan. Misalkan kita udah kasih tahu nih sama dokter, kamu jangan makan ini, kamu jangan makan ini supaya kamu sehat kayak gitu. Nah itu kita harus patuh tuh, patuh terhadap satu advisory. Nah, governance compliance dalam kehidupan sehari seperti itu yang akhirnya, oh iya ya, kalau dalam mencapai tujuan pribadi kita, baik itu karir atau bisnis sampingan, gitu ya. Jadi saya juga harus manage nih governance saya, risk dan compliance. Nah itu gambaran yang simpelnya. Tapi kalau kita lihat ke konteks yang lebih profesional dalam satu perusahaan, perusahaan kan pasti ada tujuannya itu, Mas Daryl. Mungkin di sesi sebelumnya Pak Abi sudah cerita yang, oh ya, PPK perkembangannya bagus banget dan dalam rangka kita mencapai tujuan tersebut, maka tidak hanya kita bagus produknya yang luar biasa, bisnisnya bagus, tapi jangan lupa governance risk compliance dari perusahaan tersebut harus ditata dengan baik. Yaitu apa? Governance nyangkut ke kebijakan-kebijakan prosedural dari baik itu IT-nya, dari teman-teman di depan di marketingnya dan lain-lain. IT simple nih. Kalau ID score tergantung banget dengan sistem utamanya, yaitu dari sistem scoringnya. Gitu. Nah, kalau dia itu nggak di governance dengan baik, sistemnya down gitu Mas Daryl, otomatis member-member kita, nasabah kita nggak bisa pakai. Ya, ya, ya. Nah, itu salah satu contoh kebijakan prosedural dari semua fungsi di perusahaan. Resiko juga harus dikelola tuh Mas Daryl. Jadi kalau itu sifatnya internal, eksternal, termasuk, waduh zaman sekarang corona luar biasa gitu kan, otomatis gimana nih kita manage baik dari sisi apa implikasi ke bisnisnya kita, tapi juga operasional kita kan jadi beda nih Mas Daryl. Biasanya semua kerja di kantor, termasuk teman-teman sistem itu harus dari. Nah, yang terakhir soal kepatuhannya di perusahaan otomatis harus patuh. Pertama adalah semua
individu di internal harus patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan supaya berjalan dengan baik. Yang kedua, seperti misalkan PBK harus patuh kepada peraturan OJK. Mas, Jika. kalau misalkan kita nggak patuh, kita bisa ditegur dan ekstrimnya misalkan, oh dia nggak boleh beroperasi lagi. Iya, iya, Yang iya. lain adalah kalau kita sekarang saya sambung sedikit dengan era digital, kita harus patuh salah satunya ada undang-undang ITE. Mas, Betul. undang-undang ITE mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Perusahaan-perusahaan yang seperti PBK yang sangat tergantung dengan IT data harus patuh terhadap seperti itu. Kira-kira gitu Pak Steril gambarannya. Ini kalau dianalogikan ke kehidupan sehari-hari secara pribadi atau personal, kemudian penerapan GRC ke perusahaan itu sebetulnya sinkron ya Pak ya. Ini sebagai sebuah Iya, bentuk fondasi dasar ya. Bahasanya seperti itu ya, Pak MM ya, ya. Oke. betul Mas Steril. Tapi yang jadi pertanyaan nih, ada nggak sih Pak Muhammad Muklis atau Pak MM hal yang paling utama yang perlu dipersiapkan untuk paling tidak setelah kita tahu kita mau mulai GRC-nya itu seperti apa? Nah, langkah-langkah penerapan efektifnya tuh kayak apa Pak MM? Ya, Mas Ariel. Dalam konteks di satu perusahaan, otomatis yang pertama idealnya itu adalah komitmen, Mas Ariel. Komitmen. Komitmen kalau secara struktural paling atas lah yang harus punya komit dan menjadi contoh untuk semua yang di bawahnya. Tapi di sisi lain, masing-masing individu juga punya satu komitmen akan membantu satu goals ke depannya. Tapi memang komitmen di level manajemen yang top maupun yang di middle itu menjadi sesuatu yang penting banget untuk menjalankan ini. Yang kedua, perlu satu awareness juga. Jadi gimana sih kita bangun fondasi governance risk compliance di suatu perusahaan atau di PBK kayak gitu. Kita harus lakukan awareness ke seluruh insan di internalnya PBK. Kemudian berikutnya adalah otomatis plan. Harus ada plan nih. Ada plan dalam konteks PBK nanti lebih lanjut mungkin teman-teman yang gabung sini dari area yang biasa menikuni governance risk itu kita mulai bagaimana GJG-nya, bagaimana enterprise risk management dengan ISO 31000-nya, bagaimana kalau related dengan digital, IT governance-nya bagaimana, bagus. Kemudian yang juga sangat booming soal digital yaitu mengenai ISO 27001 mengenai bagaimana sih informasi security-nya kita manage dengan baik. Dan ada beberapa best practice. Nah, jadi semua itu jadi setelah komitmen, awareness, planning, eksekusi, monitoring. Jadi kira-kira stages biasanya gitu. Jadi kalau udah kita tetapkan, kita konsisten dan kita pantau terus gitu. Oke. Ini awareness posisinya gimana Pak? Kalau kita komitmen sudah ada, eksekusinya udah oke, kan tinggal komitmen untuk menjalankan terus nih. Nah, penerapannya sejauh apa sebetulnya? Oke. Ya, jadi awareness ini kan jadi pada saat Mas kita mulai satu komitmen awal nih, paling bagus dari top dulu nih. Nah, top ini kan pasti pengen menyampaikan sesuatu yang yang bagus terus gini loh ya. Nah, kan teman-teman secara internal ini dari berbagai area, ada yang di depan soal marketing, ada operation, ada dari belakang di IT, support, dan lain-lain. Nah, hal yang GRC yang bagus ini kan harus disampaikan nih ke teman-teman semua. Misalkan ada apa, karyawan, 200 karyawan. Nah, message-nya kita harus, gitu ya, perusahaan harus berjalan dengan baik supaya GRC bagus kan tujuannya untuk lebih efektif, lebih efisien dari cost dan lain-lain. Nah, kita kasih message yang sederhana misalkan kita punya satu kebijakan ya, peraturan ya. Kemudian kebijakan peraturan ini kita tuangkan, prosedurnya harus seperti ini ya, Mas Adil. Nah, ini kita komunikasikan ke semua di internal. Kebijakan seperti ini, peraturan seperti ini harus dipatuhi ya. Bagus karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak ikutin, akan bisa menimbulkan risiko perusahaan yang
akan merugikan perusahaan. Contoh nih Mas Daril, kalau misalkan server gitu ya, sistem kita tuh harus up terus nih Mas Daril. Nah, tiba-tiba teman-teman dari IT mati tuh servernya, nggak dinyalain nih, otomatis apa? Akan mengganggu tanyakan Mas Daril. Nah, kita aware nih bahwa prosedur seperti ini itu sangat penting. Karena kalau tidak, implikasinya apa? Kita bisa implikasi ke depan. Revenue perusahaan akan terpengaruh karena para member nggak bisa inquiry gitu dan lain-lain. Oke. Mas Daril. Saya izin mengundang Sobat Ediskor untuk berinteraksi ya, Pak MM ya. Oke, ada yang mungkin ingin tahu lebih jauh atau mungkin juga menyampaikan keluh kesah tentang GRC ini sendiri, silakan Anda bisa coba ketikkan komentar atau pertanyaan Anda di kolom chat Instagram ini, dan nanti di sesi yang menjelang ujung akan kita bahas satu persatu ya. Jadi silakan jangan lupa untuk bertanya. Oke, saya sedikit mau melihat antara keterkaitannya. Ada risk management, compliance, dan juga internal audit. Dalam pelaksanaan GRC sendiri, bagaimana sebetulnya? Apakah harus seiring sejalan, tiga-tiganya harus satu-satu jalan, atau bagaimana, Pak Erman? Ya, pada prinsipnya apa, Mas Daril, kalau secara substansi teknikalinya itu memang ideal karena apa, Mas Daril, kalau view-nya ini berbeda-beda nih. Kalau saya pakai dengan bahasa sederhana, kalau governance itu adalah kebijakan suatu prosedur gitu ya. Betul, ya. Kalau bicara orang governance-nya, dia harus jalankan kebijakan prosedur itu secara konsisten yang seperti yang tadi kayak komputer harus nyala terus dong, jangan dimatiin ya. Nah, orang risk management kalau dengan konsep apa advance dalam ada istilahnya di jari namanya three line of defense gitu ya, Pak Daril. Dia adalah orang-orang risk management assurance itu ada di second line. Nah, orang-orang ini yang concern resikonya harus dimanage seperti apa ya? Assurance terhadap itu seperti apa ya? Jadi seperti tadi saya bilang kalau orang yang di prosedur yang harus memastikan sistem harus up terus, ternyata dia itu mati, orang risk management akan ngingetin nih, weh jangan mati dong. Itu harus karena apa? Nanti kita akan berimplikasi loh ke revenue kita kayak gitu. Nah, governance harus dilakukan ketat, orang risk management harus merimain gitu, sebagai teman untuk konsultatif. Nah, compliance adalah memastikan kepatuhannya baik internal tadi, Mas Daril. Loh, nggak patuh tuh implementasi yang prosedur itu. Nah, orang compliance ini harus merimain ke teman yang jalan tadi. Oh, ini nggak patuh nih. Apalagi kalau misalkan ketidakpatuhan ini terkait dengan masalah undang-undang lebih jauh atau peraturan di OJK dan lain-lain kayak gitu. Itu kan berimplikasi yang lebih signifikan lagi. Itu untuk yang pertama ya. Ya, jadi iringan jadinya governance, risk-nya dan compliance. Oke. Nah, kalau untuk pemaksimalannya sendiri, Pak Irman, kan tadi kan sempat disinggung mengenai first line seperti apa. Bahkan untuk second line dan juga third line-nya dalam implementasi GRC ini bagaimana kira-kira, Pak Irman? Apakah mungkin ada satu cara untuk bisa lebih maksimal agar seiring jalan terus, atau mungkin ada porsi yang berbeda-beda untuk second line dan juga third line-nya ini sendiri? Ya, benar Mas Daril, bahwa first line, second line, third line diciptakan adanya satu pemisahan gitu ya, segregasi antar fungsinya. Jadi yang tadi saya jelaskan, kadang kan Mas Daril, kalau orang-orang yang jalankan operasional gitu ya, dia jalankan aja, tapi dia kadang lupa misalkan, oh ya prosedurnya harusnya 1 sampai 10, tapi dia lewat ini 1, 3, 6, 7, 8, 10, nah kayak gitu. Nah, sekarang role masing-masing harus kalau konsepnya ini kan defense dari corporate sehingga defense-nya bagus nih. Nah, defense pertama lupa nih. Maka siapa yang ngingetin? Orang risiko mengingatkan dari faktor risikonya. Dia bilang, kalau kamu nggak jalankan secara bagus 1-10, nanti ada risiko loh. Nah, risiko ini yang akan dirimain oleh fungsi manajemen. Compliance akan punya fungsi sendiri yang mengingatkan kamu nggak comply loh, jalankan ini. Kalau nggak comply, apalagi ekstrim gitu ya, secara undang-undang atau peraturan,
Hmm. itu kita akan ditegur nih sama pihak luar, apalagi menyangkut ke publik misalnya. Hmm. Hmm. Jadi kira-kira gitu Mas Daryl, Oke, oke. segregasinya sendiri. Oke Pak, kalau seandainya implementasi dari GRC sudah dilakukan, kemudian juga kan itu akan dibiarkan berjalan langsung gitu ya, berjalan sendirinya atau autopilot. Ada perlu satu supervisi nggak yang perlu dilakukan? Apakah mungkin dibentuknya sebuah divisi yang sifatnya lebih ke evaluasi, mengawasi, atau bagaimana agar GRC ini bisa komit terus gitu penerapannya di sebuah perusahaan? Ya, oke, otomatis dalam satu organisasi perusahaan, Mm-mm. secara organisasi pasti ada fungsi-fungsi ya Mas Daryl ya. Betul. Fungsi-fungsi ini tuh kan pasti dari level staff, dia akan Mm-mm. disupervisi oleh di middle-nya, yaitu Mm-mm. misal ada kepala unit gitu ya, atau di Mm-mm. advisor lebih lanjut yang di atasnya ada kepala divisi. Nah, Mm-mm. terakhirnya adalah supervisory dari direksi gitu ya. Nah, Mm-mm. prinsipnya harus ada fungsi yang Mm-mm. tadi Mas Arif, fungsi yang punya fungsi untuk memastikan GRC ini jalan. GRC Mm-mm. jalan ini biasanya kalau secara konsep di line of defense ada di second line tadi yang Mm-mm. di tengah. Nah, dia itu otomatis Mas Arif harus memastikan bahwa semua, misalkan kalau di resiko ya Mas Arif ya, Mm-mm. biasanya perusahaan yang sudah menerapkan risiko, dia punya itu daftar risiko di perusahaan tersebut di awal tahun seperti apa, peta Mm-mm. risikonya seperti apa. Nah, Mhm. dari teman-teman yang ada di risk management ini, dia berkolaborasi dengan semua yang ada di perusahaan untuk mastiin, Mhm. tapi ada 200 risiko nih. Ini beberapa hal harus di follow up nih, karena Mhm. ekstrimnya bisa menimbulkan risiko yang paling ekstrim, menjatuhkan perusahaan atau Mhm. menurunkan banget revenue kita dan lain-lain. Nah, Mhm. saat di level uh, sampai middle kepala divisi ini, dan wah, ini nggak bisa nih saya handle sendiri, dia harus naik ke manajemen, mungkin harus ada satu pembicaraan cross antar direksi gitu ya, bahwa Mhm. resikonya ada, direktorat ini akan mempengaruhi ke direktorat ini, atau divisi ini ke Mhm. divisi ini. Jadi Mhm. apa, fungsi monitoring dilakukan di middle tadi, dia harus memonitor governance-nya bagus atau enggak, resikonya bagus atau enggak, kepatuhannya bagus. Oke. Ini bagusnya ada satu pemantauan rutin Mas Dari yang Mhm. dilakukan. Kalau di second line-nya mungkin setiap bulanan dia laporkan dan Mhm. nanti dia report ke direksi gitu Mas Dari. Mhm. Berarti ini kalau kalau misalnya starting dari awal sampai dengan apa namanya sustainable sendiri, butuh waktu lama nggak kira-kira untuk adaptasinya, Pak? Bagi yang belum menerapkan GRC secara total ya. Iya, ini memang pengalaman saya tantangan yang cukup berat, dan Ya, pada prinsipnya kalau kita betul. bicara GRC itu journey, satu perjalanan yang bukan Mhm. apa Mas Daniel sekali selesai, enggak. Jadi mungkin Mhm. ada beberapa teknik untuk mengukur, misalkan maturity-nya gitu ya, penerapannya udah Mhm. seberapa jauh sih. Nah, uh, apa Mas Daryl, uh, ini memang tadi saya bilang dari awal Mas Daryl, komitmen Mhm. dari topnya harus yang luar biasa, turun ke middle Mhm. sampai ke situ. Nah, Mhm. nggak 1-2 tahun terus selesai Mas Daryl. Proses seperti Oke. ini Mas Daryl mungkin fondasi awal gitu ya, makanya topik di sini fondasinya itu harus jalan. Mungkin Betul. fondasi awal butuh 3 tahunan, tapi Mhm. selanjutnya Mas Daryl, ini nggak never ending project Mhm. gitu loh Mas Daryl. Berjalan kontinu. Seperti halnya yang saya bilang tadi, yang contoh awal kayak kehidupan kita nih Mas Daryl. Mhm. Mhm. Kehidupan kita, governance risk compliance pribadi kita Mas Daryl, otomatis kan Mhm. kelakuan kita nih Mas Daryl dulu, Mhm. mungkin Mas Daryl lebih pengalaman tuh waktu SMA, mungkin tukang main banget di sana. Tapi pada saat makin dewasa, makin besar kan ada maturity dalam uh, apa kelakuan gitu ya. Nah, Iya. kelakuan melakukan ini kan jadi bilang Ya, governance-nya. Jadi betul, betul, betul. kalau ditanya memang tidak ada ending. Tapi kalau dalam Oke. perusahaan
dia connectingnya kepada objektif perusahaan, Mas Daryl. Kalau Oh, lebih objektif ke perusahaannya aktivitas. ini tercapai, profitnya naik terus sama itu yang jadi tantangan bahwa oh iya dia mensupport itu. Walaupun dalam apa Mas Dari secara umum banyak orang bertanya, benar nggak sih JRC ini bisa mengkontribusi ke profit? Kalau saya sebagai orang JRC, Iya. saya bilang iya, mungkin yang sifat jangka pendek ataupun jangka pendek. Oke, oke. Oke, begini Pak. Kita mengenal istilah 4.0, apapun istilahnya, bahkan mungkin digitalisasi sudah mendominasi, apalagi di pandemi COVID-19 ini sendiri gitu ya. Belum lagi ada istilah VUCA nih, yang kadang-kadang buat orang tuh merasa perusahaan ini kok kayaknya agak sedikit nggak bisa sustain seperti dulu gitu ya. Nah, kira-kira dari Kevin dan Biro Kredit, bagaimana Mas Dari sebetulnya memberikan sebuah saran? bisa agak keras sedikit Mas Dari? Oke, kita mengenal istilah VUCA, ketidakjelasan, ambiguity, segala macamnya yang berhubungan dengan era digital. Boleh nggak kira-kira secara perspektifnya dari Pevindo Biro Kredit itu harus melakukan apa sih sebetulnya di tantangan perkembangan industri 4.0 ini? Kalau dari pandangannya Pak MM seperti apa kira-kira PBK melihat tantangan industri 4.0 ini? Oke, saya uh, reconfirm aja tangkap bahwa dalam era digital ini ya, Mas Aril ya, bagaimana sih menyikapi era digital disruption gitu ya, itu cukup tinggi. Nah, apakah GRC penting? Hmm. Sangat penting sekali, Mas Aril, karena memang gini kalau kita lihat apa di era digitalnya 4.0 kayak gitu. Salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan internet yang luar biasa. Nah, perkembangan internet luar biasa. Nah, banyak hal kalau sekarang kita lihat dalam disruption ini kan banyak hal yang muncul lah startup yang dari banyak bagai bidang gitu ya. Nah, dengan munculnya disruption yang menyebabkan banyaknya industri-industri digital gitu ya. Macam-macam ada yang commerce gitu ya, ada yang fintech dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya orang kadang lupa, dia cuma mikir masalah teknologinya aja dan bisnisnya saja. Nah, tolong diperhatikan sebenarnya secara konsep kan ini sebenarnya sama aja dengan entiti perusahaan yang lama, tapi bedanya di sini era digital membutuhkan related ke terkait dengan IT, dengan data, gitu ya, internet dan lain-lain. Nah, ada satu bentuk konversi GRC yang agak berbeda, tapi dengan pemahaman substansinya sama. Saya kasih contoh sederhana, misalkan kalau orang sudah bawa disruption digital ini, dia tergantung banget dengan FIT-nya mungkin 90%. Istilahnya, kalau sistemnya dia mati, ya udah, dia nggak bisa jualan sama sekali. Artinya kalau bicara yang seperti itu, Mas Daryl, ada konsep IT governance maturity. Menggovern IT-nya itu ya tidak boleh main-main. Dia harus governance IT-nya harus begitu bagus. Risikonya memang akan berbeda, Mas, dari dalam bentuk dalam kondisi era digital ini. Banyak risiko yang information asset related yang cara manage-nya beda. Dia banyak tergantung sistem itu kayak gitu. Pendekatannya apa Mas Daril, konsep fondasinya sama, tapi approach-nya bisa macam-macam Mas Daril. Contoh mungkin kalau di sini ada teman-teman yang baik member kita ataupun yang di fintech kita Mas Daril, dalam mengelola informasi ini kan ada confidentiality-nya, integrity-nya, dan availability. Dia harus manage informasi ini sehingga tidak bocor keluar dan lain-lain kayak gitu. Nah, salah satu penerapannya adalah satu sistem manajemen yaitu ISO 27001 untuk satu keamanan informasi. Itu bentuk penurunan governance sistem manajemen untuk masalah informasi security. Jadi itu contoh-contoh Mas Darul dari IT governance 27001 tentang information itu yang kita harus siap di era digital ini Mas Darul. Oke. Berarti begini, kalau bisa disimpulkan nih Pak sementara waktu, ketika GRC ini coba diterapkan secara maksimal,
mungkin kita switch apa kondisinya ya. Apakah harus ada pembentukan dulu secara internal, entah itu di tim IT, tim supervisinya, atau tim BOD atau BOC-nya sendiri, baru GRC dilakukan, atau bagaimana? Konsep GRC dulu baru menentukan semua, atau gimana sebetulnya? Yang idealnya itu kayak gimana? Pak Ivan? Jadi apa Mas Daril, kita kan istilahnya ada urusan depan yang cari duit nih. Ya, orang bisnis, orang marketing, ya, Mas Daril ya. Dia harus cari duit, harus banget. Tapi dia juga harus didukung oleh supporting dari belakang kan Mas Daril. Jadi pertanyaannya memang apa Mas Daril idealnya tidak bisa yang orang di bisnis kenceng banget nih, jalan terus cari duit kayak gitu. Nah, yang di belakang dia harus ngikuti dong. Kalau misalkan Mas Daril servernya ini tuh cuma bisa handle misalnya Mas Daril cuma 20 member gitu ya. Kalau udah di sistem down nih Mas Daril. Iya, iya, iya. Harus ada satu apa ya harmonisasi nih. Yang depan harus gimana, yang belakang. Begitu pula dengan GRC tadi Mas Daril. Fungsi-fungsi yang supporting IT, SDM, keuangan yang di belakang harus ngikutin juga masalah fungsi bisnis di luar yang cari duit, yang marketing gitu. Tapi GRC government risk-nya ini Mas Daril juga harus tumbuh. Yang tadi saya bilang kan GRC ini bukan sesuatu yang sekali terus selesai Mas Daril. Kalau perusahaan makin kompleks makin itu ya, misalnya simpelnya Mas Daril, sekarang membernya cuma 10, prosedur cukup 5 aja deh. Tapi setelah 20-30 bisnisnya besar, nah, ada fungsi ini, prosedurnya naik nih, jadi 20. Jadi seiring lah Mas Daril. Oh ya, by the way buat Anda Sobat Ediskor yang mendengarkan atau menyimak kami secara audio visual pagi hari ini, boleh lo yang mau tanya, silakan. Saya masih punya waktu sekitar 7 menit ke depan lagi sebelum nanti kita simpulin apa yang sudah dibahas. Memang ini terdengar agak berat ya, tapi kalau implementasinya dimulai dari penerapan awal sampai tadi step by step sudah jabat sama PLM, nggak berat kok Pak ya, fleksibel, bahkan adaptif loh AGRC ini ya. Ya betul. Oke. Silakan Sobat Ediskor di 5 menit terakhir sebelum kita ambil kesimpulan, Anda bisa berinteraksi, siapa tahu waktunya cukup, kalau nggak saya extend lagi Pak MM ya, untuk waktunya diperpanjang sedikit lah, untuk bisa berinteraksi. Nah, tapi begini, kalau melihat dari kebijakan yang ada nih dalam sebuah perusahaan, kan kadang-kadang beda gitu ya. Ada orang memimpin perusahaan itu dengan aman, nyaman, ya udah begini aja deh jalannya, nggak usah terlalu banyak aturan-aturan yang bikin ribet gitu. Nah, gimana caranya agar GRC ini bisa ditempatkan sebagai satu hal yang posisinya tuh profesional banget. Mau nggak mau harus dilakukan agar governance, kemudian juga risk management, compliance itu betul-betul bisa bergabung, bisa mengerti, apalagi di era digital ini. Bagaimana kira-kira etika profesional yang harus dilakukan sama perusahaan? Ya, jadi seperti tadi penjelasan saya di awal ya Mas Daril ya, jadi pertama komitmen ini memang Mas Daril harus dijaga terus gitu kan ya. Dijaga terus, bagaimana cara jaganya ini, kalau secara formalnya mungkin dalam satu perusahaan itu bisa dengan misalkan konsep strategic objektif, terus turun KPI itu Mas Daril. Ada KPI yang menjadi ukuran, risk manajemen udah jalanin belum sih? Misalnya gitu. Setiap fungsi udah jalanin definisi risikonya belum sih? Kayak gitu. Nah, bagaimana cara supaya Mas Daril bahwa ini in place terus jalan kayak gitu ya. Tadi kan selain KPI tadi ada KPI khusus ya kan untuk orang-orang yang menangani manajemen dari risk management, governance itu dia harus komitmen melakukan monitoring terus gitu ya Mas Daril ya. Monitoring rutin terus sehingga monitoring juga memberikan satu awareness langsung gitu ya. Dengan case-case yang terjadi yang tadi misalkan Mas Daril. Misal nih kalau misalkan ada informasi breach yang akhirnya dia terekspos keluar gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi satu pembelajaran ke dalam. Waduh, tekanannya kalau misalkan kayak gitu kan bisa luar biasa tuh Mas Daril. Kalau di-expose keluar dari publik itu secara internal terpaksa harus belajar. Case seperti itu menjadi awareness yang langsung. Tapi kan kita berharap yang kayak gitu tuh
jangan terjadi, harus kita antisipasi. Iya. Walaupun harus harus siap juga sebetulnya Pak MM ya untuk mengantisipasi hal terjadi ya. Ya. Oke, baik Pak. Sepertinya waktu kita udah nggak banyak lagi, tapi boleh nggak saya minta izin ke Pak MM untuk bisa menyampaikan konklusinya? Karena kita udah melihat dari banyak aspek tadi ya tentang bagaimana membangun fondasi, governance, risk management, compliance agar perusahaan itu bisa maju dan eksis di era digital ini. Apa konklusi yang mau disampaikan ketika acaranya berakhir? Para sobat Ediscore tuh masih bisa mengingat gitu loh banyak hal tentang membangun fondasi yang baik itu di era digital itu seperti apa sih? Silakan Pak. Oke. Jadi konklusi secara umum aja ya Mas Daria. Jadi khususnya di era digital ini Mas Daryl, udah semua perusahaan hampir tidak akan lepas dengan mengenai IT dan data. Apalagi di industri 4.0 juga internet menjadi sesuatu yang kritikal dalam kita menggunakannya dalam pengembangan dari satu perusahaan. Dan di sini kalau kita konteksnya industri digital secara luas gitu ya, termasuk teman-teman member di sini yang bergabung juga ya, member ini juga berarti sama nih, dia heavy terhadap IT, terhadap datanya kayak gitu ya. Pesan saya sebenarnya adalah jangan lupa hanya mencari duit aja melalui bisnisnya gitu ya, tapi jangan lupa tolong fondasi governance compliance atau yang sederhananya mungkin saya sampaikan adalah kebijakan prosedur gitu ya, kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan baik yang internal maupun undang-undang itu benar-benar tolong di manage dengan baik, termasuk tolong di manage risiko-risiko yang bisa terjadi, yang otomatis dalam zaman digital ini banyak terkait dengan masalah IT data gitu ya. Itu benar-benar jadikan fondasi, usahakan berjalan beriringan. Ya kadang beberapa case hal GRC itu kalah sama dengan masalah akselerasi di bisnisnya dan lain-lain. Jadi saya kira-kira gitu Mas Daryl. Ya, oke. Pak Muhammad Muklis, aka Pak MM, terima kasih banyak pagi hari ini. Mohon maaf sekali kita lewat banyak ya waktunya. Tapi nggak masalah karena kita udah dapatkan satu point of view yang baru gitu loh tentang bagaimana sih membangun fondasi GRC perusahaan di era digital. Yang pertama adalah komitmen tadi gitu loh, sehingga apa yang sudah dijadikan sebuah komit bersama itu bisa dilaksanakan walaupun harus ada sisi pengawasannya, supervisinya, bahkan mungkin juga level ketika berikutnya lagi adaptasi yang sangat luar biasa, sehingga GRC ini nggak hanya sekedar sebuah panutan yang ada di kertas atau di apa, tapi bisa diimplementasikan sampai perusahaan ini betul-betul sukses ke depannya. Saya mau ucapkan terima kasih juga untuk Anda semua Ediscore yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi mudah-mudahan di 2 minggu ke depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan jangan lupa Anda bisa coba gabung di Instagram Ediscore, yaitu di @ediscore.id. Karena setiap 2 minggu sekali kita akan berikan satu literasi, edukasi yang mumpuni, entah itu produk atau internal dari kita sendiri. Seperti hari ini, membangun fondasi GRC perusahaan di era digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan kami tunggu komentar-komentar Anda yang bersifat masukan dan membangun terhadap program Bincang Santai Ediscore ini di Instagram kami. Pak Imam, terima kasih banyak. Selamat lanjut aktivitas nih Pak ya. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak ketika berinteraksi. Oke, nantikan perbincangan berikutnya bersama saya Daryl Adam 2 minggu ke depan hanya di live Instagram @idstore.id. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.